Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Gue ucapkan selamat datang buat kalian yang udah ngikutin kita dari lama maupun yang baru bergabung nonton kita pada kali ini. Di episode kali ini, karena kalian suka sama yang viral-viral ya, makanya gue akan membahas mengenai sesuatu yang lagi viral. Keke bukan boneka. Bukan. Jadi di episode kali ini gue akan membahas mengenai salah satu cerita yang cukup viral di Twitter yang diceritakan oleh Cinta Kirana yang berjudul "Ibu, yang dikubur itu bukan aku". Jadi cerita ini sendiri ternyata sampai dengan saat ini telah mendapatkan likes lebih dari 11.000. Wow. Gue ucapkan terima kasih buat Cinta yang telah mengizinkan kita membacakan cerita di thread Twitternya. Mungkin lain kali kita bisa collab secara langsung. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa buat kalian untuk menonton video kita sebelumnya, yaitu cerita horor di kota Saranjana. So, langsung saja, berikut adalah ceritanya. Hari itu, sekitar pukul 4 sore, Ibu Saudah, seorang wanita yang berusia kurang lebih 35 tahun, sedang mempersiapkan makan malam di dapurnya. Saat Ibu Saudah sedang memasak, anaknya Asep, yang saat itu duduk di kelas 4 SD, meminta izin kepada ibunya untuk bermain bersama teman-temannya. Sepulang sekolah, memang biasanya Asep bermain bola ataupun permainan lainnya dengan tetangga-tetangga di lapangan kosong di pinggir desa. Desa tempat Asep tinggal bukanlah desa besar, hanya desa kecil dengan beberapa rumah panggung dan rumah beton semi bilik anyaman khas pedesaan. Saat itu belum ada gadget, sehingga anak-anak memang terbiasa main di luar rumah. Menjelang maghrib, Asep biasanya sudah pulang untuk mandi dan pergi ke musola di desa untuk mengaji. Akan tetapi di hari itu, ketika azan maghrib sudah berkumandang, Asep belum juga kunjung pulang. Setelah selesai menunaikan sholat maghrib, Bu Saudah berinisiatif untuk menyusul Asep ke lapangan yang ditempuh sekitar 5 menit dari rumah Asep dengan cara berjalan kaki. Terkadang ada hari-hari di mana anak-anak pulang sampai lewat maghrib dan baru pulang ketika mereka dimarahi oleh orang tuanya. Maklumlah, namanya anak-anak yang sedang keasikan bermain terkadang sampai lupa waktu. Tiba di lapangan, Bu Saudah tidak mendapati satu orang pun di sana. Kemana Asep pergi, batinnya. Akhirnya, ia pun bergegas untuk menuju ke musola. Alunan sholawat pun terdengar ketika Bu Saudah mendekati musola. Dicarinya Asep di antara teman sebayanya yang sedang mengaji. Tapi, tidak ada Asep di sana. Pak Ustadz Sofyan yang menyadari kehadiran Bu Saudah langsung menghampirinya dan bertanya. "Cari siapa, Bu?" tanya Pak Ustadz. "Asep datang ke musola tidak ya, Pak?" tanya Bu Saudah dengan suara yang bergetar. "Tidak, Bu, dari tadi Asep tidak kesini," jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz pun membantu Bu Saudah untuk menanyakan Asep kepada murid-muridnya. Akan tetapi tidak ada satupun yang melihat Asep sepulang dari sekolah. Bu Saudah pun mulai semakin panik
Dan akhirnya Pak Ustadz membantu Bu Saudah untuk pergi ke Pak RT untuk mencarikan Asep. Bu Saudah memang hanya tinggal berdua saja dengan Asep. Asep adalah anak sematawayangnya. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setibanya di rumah Pak RT, mereka dipersilahkan untuk masuk dan menjelaskan kejadian yang terjadi. Ternyata Pak RT menyebutkan bahwa Asep sempat datang ke rumahnya untuk meminta izin mengambil beberapa buah mangga di halamannya. Di halaman rumah Pak RT memang terdapat satu pohon besar mangga yang buahnya selalu ranum. Dan Pak RT menyebutkan kalau Asep datang bersama 2 orang teman sebayanya sekitar pukul 4:30 sore. Pak RT memang belum pernah melihat 2 orang teman Asep tersebut. Pada saat itu Pak RT berpikir mungkin saja 2 orang tersebut dari desa sebelah atau mungkin saudara Asep. Namun Pak RT menyebutkan seperti ada yang aneh dengan kedua anak tersebut. Kulitnya putih seperti pucat dengan lingkaran hitam samar-samar di sekitar mata. Setelah Pak RT mengizinkan anak-anak mengambil mangga di halamannya, Pak RT masuk ke dalam rumah dan membiarkan Asep memanjat pohon tersebut. Dari situlah Pak RT sudah tidak melihat lagi keberadaan Asep. Bu Saudah nampak sangat pucat dan syok ketika mendengarnya. Ia merasakan ada hawa dingin di tengkuknya yang membuatnya seketika menjadi merinding. Dan pada saat itu juga ia meminta bantuan Pak RT untuk mencari keberadaan Asep. Pak RT pun memberitahu beberapa warga untuk mencari Asep bersama-sama. Akhirnya warga mulai ramai berkumpul di depan pos ronda yang memang tidak jauh dari rumah Pak RT untuk siap mencari Asep. Sebenarnya kemana Asep pergi? Asep, kemana kamu nak? Setelah sudah siap, warga pergi membawa senter dan juga kentongan. Menyisir desa sambil memanggil-manggil nama Asep. Asep, Asep. Bu Saudah diperintahkan oleh Pak RT untuk tinggal di rumahnya, ditemani dengan Bu RT. Malam semakin larut, Bu Saudah semakin kalut. Tangannya begitu dingin. Sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir begitu saja. Ia tak henti-hentinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya kembali dengan selamat. Lo pernah bayangin gak sih ketika masih kecil dulu, sekitar maghrib lo belum pulang, biasanya ibu lo tuh udah khawatir dan langsung nyari-nyari lo supaya lo cepet pulang. Di sini lo bisa bayangin gak sih perasaan yang dirasakan oleh ibunya Asep? Sekitar pukul 1 dini hari, Pak RT dan warga akhirnya memutuskan untuk pulang setelah tidak berhasil menemukan Asep. Melihat hal tersebut, Bu Saudah hanya bisa nangis sesegukan. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Saudah pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Malamnya, tentu saja Bu Saudah tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Bu Saudah pulang ke rumah dalam keadaan pasrah. Tentu saja Bu Saudah tidak bisa tidur sama sekali. Di benaknya hanya terbayang wajah Asep. Pagi pun datang, beberapa orang membantu Pak RT untuk mencari Asep. Tapi warga yang datang tidak sebanyak tadi malam karena sisanya harus pergi untuk bekerja. Salah satu warga mengusulkan kepada Pak RT untuk mendatangi Mbak Anom yang merupakan salah satu yang dituakan dari desa sebelah untuk membantu proses pencarian Asep. Pak RT pun pergi dengan salah satu warga ke rumah Mbak Anom. Di depan rumah, Mbak Anom tampak sedang duduk di kursi bambu yang berada di teras
sambil minum kopi hitam dengan cangkir besi loreng khas cangkir Tempo dulu. Pak RT pun dipersilakan masuk dan mulai menceritakan kejadian hilangnya Asep. Mbak Anom tampak sesekali sambil memejamkan mata dan juga mengerutkan keningnya. Ia pun berkata bahwa Asep berada di tempat yang gelap, sempit, dan juga lembab. Kemudian Mbak Anom pun juga menanyakan apakah ada sumber kering yang sudah tidak terpakai di sekitar desa. Pak RT pun menjawab bahwa memang ada sumur yang sudah tidak terpakai dan terletak di sebelah utara desa dekat dengan semak-semak. Setelah mendapat informasi itu, Pak RT langsung melesatkan motornya dan memberitahu warga untuk mencari di sumur tersebut. Betapa mengejutkannya warga ketika memang benar ada Asep di dalam sumur tersebut dan sedang meringkuk di dasar sumur. Warga pun langsung bahu-membahu untuk mengangkat tubuh Asep. Tubuhnya pucat dan sangat dingin, dan bahkan tidak ada aliran darah yang mengalir sama sekali. Bu Saudah yang mengetahui hal tersebut langsung menerobos kerumunan warga dan langsung terpaku menatap anaknya yang telah tiada. Ia pun menangis histeris sambil memeluk Asep. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut juga turut dalam kesedihan. Siangnya, warga membantu Bu Saudah mengurus jenazah Asep dan memakamkannya. Acara pemakaman berjalan dengan lancar, disusul dengan tahlilan pada malam harinya. Ketika semuanya sudah selesai, hanya tersisa Bu Saudah dan beberapa kerabat saja. Bu Saudah terlihat sangat terpukul atas kehilangan anaknya. Berkali-kali ia sempat pingsan dan juga menangis sambil menyebutkan nama anaknya. Malam semakin larut, Bu Saudah mencoba untuk mengikhlaskan kepergian anaknya. Ia mencoba untuk tertidur karena memang sebelumnya ia sempat begadang dan juga kelelahan dengan apa yang ia alami. Akhirnya tidak butuh waktu lama, ia pun tertidur dengan pulas. Akan tetapi, dalam tidurnya ia bermimpi. Ia didatangi oleh Asep yang mengenakan baju dan celana persis dengan yang terakhir ia kenakan sebelumnya. Asep berkata, "Ibu, aku takut," dengan suaranya yang cukup gemetar. Di mimpinya, Ibu Saudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan Asep tanpa bisa memeluknya yang sedang ketakutan. "Ibu, aku di sini. Yang dikubur itu bukan aku. Tolong, Ibu," ucap Asep dalam mimpi tersebut. Bu Saudah lalu tercekat, terbangun dari tidurnya dengan peluh yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup dengan sangat cepat. Tangisnya berderai lagi. Ia beristighfar berkali-kali mengingat kejadian yang baru dimimpikannya. Dilirik jam dinding di kamarnya, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul subuh. Ia pun berusaha untuk menenangkan diri dan segera mengambil air wudhu. Paginya, Bu Saudah menceritakan mimpinya yang semalam. Kerabat yang mendengarkan Bu Saudah menyuruhnya untuk bersabar. Bu Saudah pun berpikiran mungkin dirinya masih terpukul sehingga bermimpi didatangi oleh anaknya. Hari kedua dan ketiga, ternyata Bu Saudah masih bermimpi yang sama. Bermimpi Asep dengan ekspresi yang ketakutan dan berkata, "Ibu, yang dikubur itu bukan aku." Merasa mimpinya merupakan suatu firasat, Bu Saudah menyampaikan kepada Pak RT dan memintanya untuk membantu menggali kembali makam anaknya. Alih-alih membantu Bu Saudah untuk menggali kembali makam Asep, Pak RT lebih memilih untuk meyakinkan Bu Saudah kalau mimpi yang berulang kali itu
dikarenakan Bu Saudah belum bisa mengikhlaskan kepergian anaknya. Hari keempat, kelima, dan keenam, anehnya terus-terusan Bu Saudah bermimpi hal yang sama. Ia terus mendesak Pak RT agar segera membantunya, akan tetapi Pak RT hanya mengatakan kalau itu hanya mimpi belaka. Hari ketujuh, Bu Saudah tidak sanggup lagi melihat anaknya yang ketakutan di dalam mimpi. Mimpi yang sama 7 hari beruntun membuatnya hampir menjadi gila. Tanpa kenal lelah, ia pun kembali meminta bantuan kepada Pak RT. Pak RT pun akhirnya luluh dan ingin membantu Bu Saudah untuk menggali kembali makam anaknya. Sejujurnya, selain karena iba dan tidak tega melihat Bu Saudah yang semakin hari semakin terpuruk dengan kesedihannya, di dalam batin Pak RT pun ia penasaran dengan apa yang terjadi jika makam itu digali kembali. Siang itu, Bu Saudah, 2 orang kerabatnya, Pak RT dan Bu RT, serta 2 orang penggali kubur datang ke makam Asep. Makamnya memang tampak masih baru dengan taburan bunga yang sudah mengering di atasnya. Setelah dipersilahkan oleh Bu Saudah, 2 orang penggali kubur pun mulai menggali. Bu Saudah berusaha setegar mungkin menahan air matanya. Dalam hatinya ia tidak menyangka bahwa makam anaknya digali kembali. Beberapa menit digali, kain kafan Asep mulai terlihat. Kedua penggali pun memperlambat penggaliannya, tidak ingin merusak kain kafan Asep. Setelah selesai menggali, kedua penggali tersebut merasa heran dengan bentukan kain kafan yang membungkus Asep. Tapi mereka tidak berkomentar apa-apa dan lanjut untuk mengeluarkan jenazah Asep, dibantu oleh Pak RT serta 2 orang kerabat dari Bu Saudah. Jenazah diletakkan di samping lubang kubur yang terbuka. Bu Saudah menahan sesegukan tangisnya dengan kedua tangan yang menutupi mulutnya. Semua yang ada di situ merasa heran dengan bungkusan kain kafan Asep yang terlihat lurus dan sangat kaku. Pak RT dan salah satu kerabat Bu Saudah mulai membersihkan wajah jenazah Asep yang ditutupi oleh tanah. Mereka pun terheran-heran dan membuka dengan cepat tali pengikat dan kafan yang membalut jenazah Asep. Betapa terkejutnya semua orang ketika melihat apa yang ada di dalam kain kafan tersebut bukanlah jenazah Asep, melainkan batang pohon pisang yang dipotong setinggi tubuh Asep. Melihat hal tersebut, Bu Saudah langsung lemas dan pingsan seketika. Kejadian ini tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa, bahkan juga sampai ke desa-desa lainnya. Tidak ada yang tahu di mana keberadaan Asep, dan banyak spekulasi yang beredar. Salah satunya mengatakan kalau Asep dijadikan tumbal pesugihan. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau bisa saja jenazah Asep diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Well, apapun itu, tidak ada yang tahu dengan pasti kemana perginya Asep. Well, itu dia guys, cerita yang diceritakan dalam Twitter Cinta Kirana. Sangat luar biasa sekali ceritanya. Percaya atau tidak percaya, gue kembalikan lagi kepada kalian. Akan tetapi, mari kita ambil saja pesan dari cerita ini. Yaitu dimana kita lebih menjaga, memperhatikan, menyayangi orang-orang yang memang kita sayangi. Karena memang kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian apa yang dapat menimpa mereka. Gue rasa cukup demikian episode Om Mamat pada kali ini. Buat kalian yang punya cerita horor nyata dan ingin menceritakannya di RJL, silakan kirim aja lewat email atau DM Instagram kita. Jangan lupa juga buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, dukung karya-karya kita dengan cara like, subscribe, komen, share video, dan lain-lainnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao!